Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MA BAG. Yang kami hormati pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni beliau Bapak Nun Tufah SEMM. Yang kami hormati juga Kepala Program Studi Jurusan Ekonomi Syariah, beliau Bapak Abdul Ghafur. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Arifin, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang iman, yang mana tentunya pembahasan kali ini itu untuk memenuhi tugas kuliah atau tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kiswah, mata kuliah Mahfudot yang diampu oleh dosen Yeniatil Ulfa MPDI. Di sini kami sudah menggambarkan mind mapping tentang iman. Di gambar yang paling jelas di sini di tengah tentunya judul dari apa yang kita bahas, yaitu tentang iman. Terus perinciannya ada di sini. Iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab suci, kepada utusan, dan juga hari kiamat, dan terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Tentunya ini berarti semuanya ada 6 perincian tentang iman. Sebelum kita memasuki pada perincian yang sudah kami gambarkan, tentunya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iman sih. Iman itu yaitu keyakinan seorang hambanya kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Maha Benar, kepada Sang Maha Pengasih. Sedikit pengertian dari saya tentang iman. Kami lanjut perinciannya. Perincian iman itu sendiri ada 6, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada utusan, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Di poin pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang perlu kita percayai dari perincian yang pertama, yaitu mengenai sifat-sifatnya, sifat-sifat yang sudah memang ada ketetapannya, baik itu muhal ataupun sifat wajibnya. Allah perlu kita yakini, perlu kita imani. Yang kedua ada perintah serta larangannya. Nah, itu adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus yakini, dan juga tentunya itu harus juga kita lakukan. Terus ada perincian juga terkait ciptaannya, apa segala hal atau sesuatu yang sudah diciptakan, baik betul segi makhluk hidup ataupun segi ciptaan yang lainnya, itu juga harusnya kita yakini. Selanjutnya perincian iman yang kedua yaitu tentang malaikat. Apa sih yang perlu kita imani pada malaikat? Yang di sini kami rincikan ada 2. Adanya, keadaannya itu, wujudnya itu, juga sifatnya. Tentunya kita harus percaya akan adanya malaikat sebagai ciptaan Tuhan, akan juga sifat-sifatnya itu juga perlu kita percayai, perlu kita yakini. Untuk perincian selanjutnya yaitu tentang iman yang ketiga, iman kepada kitab suci. Apa sih iman kepada kitab suci? Emang kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam gitu. Di sini kami uraikan beberapa macam-macam kitab yang memang sudah diturunkan oleh Allah. Di antaranya ada Taurat, ada kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan semuanya itu sudah jelas dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam hadisnya juga jelas. Kitab-kitab ini diturunkan kepada siapa, dimu'jizati kepada siapa, juga sudah jelas. Setelah ini kami akan bacakan hadis-hadis beserta ayat-ayatnya dan juga kaulnya. Di berikutnya yaitu iman yang keempat itu iman kepada utusan. Kami rinci di sini kepada
Rasul atau kepada Nabi. Apa yang perlu kita imani di utusan ini? Yaitu tentang mukjizatnya. Mukjizatnya yang sudah memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, kepada utusannya. Itu perlu kita percayai bahwa hal itu emang benar-benar nyata, benar-benar ada. Selanjutnya itu mengenai sifat-sifatnya. Apa yang menjadi ciri khas seorang Rasul, seorang utusan, itu perlu kita percayai. Dan di slide berikutnya yaitu tentang iman, masih perincian kelima, itu iman hari kiamat, pada hari kiamat. Setelah kita meyakini empat karakter, empat perincian ada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, utusan, kita juga perlu percaya terhadap adanya hari kiamat, yang mana memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya hari kiamat itu memang sudah terjadwalkan, memang sudah ada ketetapannya, dan itu kita selaku hambanya, selaku ciptaannya, kita patut mempercayai akan adanya hari kiamat. Yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Yaitu ketetapan dari Allah atau takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu qada dan qadar, baik itu buruk atau baiknya sebuah ketetapan. Itu perlu kita juga imani. Mengenai semua iman yang sudah kami jelaskan barusan, ada beberapa ayat, hadis, dan juga qaul yang mengatakan, yang berkaitan dan yang berhubungan dengan iman, akan kami bacakan terlebih dahulu, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi kewajiban itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, dan juga kepada nabi atau utusan. Dari riwayat tersebut, dari surah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebaik-baiknya perlakuan, sebaik-baiknya perbuatan, yaitu meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya malaikat, akan adanya kitab-kitab dari Allah, kitab-kitab Allah, akan adanya hari kiamat, dan juga akan adanya utusan Allah. Itu isi kandungan dari ayat tadi. Selanjutnya ada juga hadis yang berhubungan dengan yang pembahasan kali ini tentang iman. Oke, setelah kami bacakan terkait riwayat dalam Al-Qur'annya yang kami bacakan barusan di surah Al-Baqarah ayat 177, tentunya juga ada dari riwayat hadis tentang iman, atau ya hal-hal yang hadis yang berkaitan dengan iman, itu juga ada. Sebagaimana dalam hadis ini, dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Anis an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakruhu ayyub dafa finnar. Yang artinya diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya maka ia dapat merasakan atau menemukan manisnya iman. Yang pertama,
menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada lainnya atau selainnya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam neraka. Dari hadis ini dapat disimpulkan atau isi kandungannya bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, setiap orang, barang siapa yang akan menemukan tiga hal yang merujuk, yang akan membawa untuk merasakan manisnya iman, yaitu ada tiga hal. Perkataan Rasulullah begitu. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai selainnya. Maksudnya gimana? Kita selaku hamba, selaku ciptaan Tuhan, selaku makhluk hidup, barangkali kita bisa mencintai Allah dan Rasul itu lebih dari rasa cinta kepada sekitar, baik itu lingkungan, orang tua, atau sosial yang lainnya. Itu yang pertama, sabda Rasulullah yang pertama. Atau contoh yang kedua yang diriwayatkan oleh Rasulullah, barang siapa yang mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan ujung-ujungnya bisa merasakan manisnya iman. Bukan hanya tertuju kepada seseorang, sebenarnya ke sesama ataupun lingkungan. Baik itu jika kita ditafsirkan, jika kita disamakan rasa cinta itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita nantinya bisa merasakan manisnya iman. Terus sabda Rasulullah yang terakhir, barang siapa yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika ia akan dilempar ke dalam neraka. Nah, dalam riwayat yang terakhir ini mengajak kita untuk menjauhi akan larangan yang sudah memang adanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyinggung atau membawa kita yang pas mana membawa kita ke ke neraka. Jika perlakuan seperti itu kita benci, kita jauhi, tentunya kita pasti akan merasakan manisnya iman. Itu bagaimana? Dan hadis tersebut hadis barusan itu tidak tertuju untuk harus memiliki tiga hal atau tiga perkara lainnya, akan tetapi salah satu dari tiga riwayat itu bisa didapatkan, bisa dijadikan perilaku kepada diri kita sendiri. Niscaya kita sendiri itu akan merasakan manisnya iman itu tersebut. Itu demikian pemahaman kami dari isi kandungan hadis yang kami bacakan tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang iman, masih seputar tentang iman, yang mana kami sudah membacakan dua perincian atau dua kutipan, baik dalam hadisnya ataupun dalam Al-Quran. Selanjutnya itu dalam perkataan atau qaul ulama. Ada juga dalam qaul ulama, tentunya yang ulama yang terkenal di kalangan daerah saya, yaitu Probolinggo, tentunya mungkin sudah meranjak jauh sebenarnya. Beliau yaitu Kiai Muhammad Hasan Kingko. Dalam kitabnya beliau mengarangkan salah satu syair dalam kitab Safinatul Najah yang bunyinya begini: Imanuna bisittatin al-kami, imanuna billahi bistiqoni, wa bi malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumi akhiratihi, wal qadri khairihi, kada syarrihi, kada wa syarrihi, min rabbana uluwi wa murrihi. Artinya rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah dengan yakin. Yang kedua itu iman kepada malaikatnya.
Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat itu iman kepada Rasulnya. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada takdir baik dan buruknya itu dari Allah. Demikian juga manis pahitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karya Syekh Muhammad Hasan Al-Ginggungi Al-Quraksani. Itu karangan beliau, salah satu ulama terkenal di Probolinggo, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong. Ada juga doa dari pembahasan kali ini yaitu tentang iman. Yang mana doanya begini. Allahumma inni as'alukal iman, as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir menyebut namamu Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang halal dan baik, serta taubat yang diterima. Barusan itu tersebut doa iman, doa tentang iman yang dituliskan dalam buku Maftudat ini karangan Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMG, Rektor Universitas Islam Indonesia. Demikianlah di kesempatan kali ini pembahasan mengenai tentang iman dari kami. Pamit undur diri. Kami Muhammad Syamsul Arifin, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Gendong. Bila mana dari awal hingga akhir ada salah khilaf kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.